Halo sob, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Masih bersama gue, Putra. Kalau di luar lagi trik-triknya, lu bisa neduh di dalam pakai nyetel AC, kipas angin, tempelin es batu. Kalau lu lagi di luar ada pohon, bisa neduh, cari tempat adem. Namun kita pernah berpikir nggak, di hari kiamat nanti, saat seluruh manusia dibangkitkan, nggak ada satupun tempat untuk berteduh sob. Panasnya bukan lagi ngomongin derajat Celcius, karena matahari letaknya hanya satu tombak di atas kepala kita sob. Makanya ada tuh kisahnya, orang sampai tenggelam karena keringatnya sendiri sob. Dan di situ macam-macam dah tuh keadaan orang-orang, semuanya sibuk, semuanya wah bingung harus gimana. Bumi ini dijadiin rata sob, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, semua rata. Dan miliaran orang bertebaran di mana-mana sob. Peristiwa ini terjadi saat orang-orang dibangkitkan sebelum Yaumil Hisab nanti sob. Dan di tengah keadaan-keadaan seperti itu, hanya ada satu naungan, yaitu naungannya Allah sob. Dan di miliaran bahkan triliunan orang-orang tadi sob, ada 7 jenis golongan yang dapat hak istimewa itu sob. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillahu. Ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah, di mana di hari itu tidak ada naungan lain kecuali naungannya. Pertama, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Pemimpin di sini banyak maknanya sob, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Mulai dari pemimpin kepala negara, memimpin daerah, memimpin kota, bahkan memimpin keluarga, atau bahkan yang paling kecil sob, pemimpin kelompok gitu misalnya. Ini kalau kita bisa adil, bahkan dari hal yang paling kecil, maka insya Allah naungannya Allah termasuk untuk orang tersebut. Jadi nggak bisa tuh jadi pemimpin kelompok tiba-tiba ada yang nggak kerja tapi minta masukin nama gue ya. Nggak bisa tuh. Mau dapat nilai ya kerja, atau ya minimal bayarin inilah fotokopiannya gitu ya, misalnya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah atau fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh dewasa dalam senantiasa beribadah dan taat kepada Allah sob. Zamannya muda, zamannya kita bebas-bebasan sob. Ada yang minta rantau biar jauh dari orang tua, ada yang minta ngekos aja. Wah, intinya macam-macam lah. Bawaannya kita pengen bebas aja gitu. Namun orang ini ketika di masa-masa itu dia lebih memilih dekat dengan Allah, dekat kepada Allah. Sumpah itu di langit nama dia keren banget sob. Gak harus alim total gitu, namun hatinya terus berusaha tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, warrajulu qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang di dalam hatinya senantiasa ingin sujud sob, dimanapun dia berada. Tiap pengen pergi kemana atau perjalanan kemana, kalau waktunya sholat dia bawaannya pengen sholat. Waktunya ibadah, ibadah. Bawaannya, wah ada masjid bagus, enak kali sholat di situ. Mungkin kalau sekarang banyak masjid sob, jadi gampang pengen sholat kan. Kalau dulu ya dia melihat bumi Allah saat dia berpijak dari bumi Allah yang satu ke bumi Allah yang lain, ke tempat lain. Kayaknya enak nih buat sholat di sini, kayaknya enak nih buat sujud di sini. Nah dia seneng gitu sob dengan aktivitas itu. Maka orang ini termasuk yang mendapat naungan Allah sob, insya Allah, di hari dimana tidak ada naungan lain kecuali naungannya. Dan yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya bersatu dan kalaupun berpisah itu karena Allah sob. Di sini banyak maknanya. Ada yang memaknai bahwa seperti pergaulan seseorang dengan seseorang yang lain, di mana pergaulan ini saling menguatkan, saling mengikat, saling mengingatkan untuk terus patuh dan taat kepada Allah sob. Dan kalaupun harus berpisah, misalnya yang namanya anak muda itu seneng banget sob, punya tongkrongan, punya pertemanan. Wah itu kayak, wah ini circle gue banget nih kayaknya gitu kan. Cuman ketika dia tahu circle itu ternyata toksik dan ujung-ujungnya akan membuat dirinya terseret dalam hal-hal yang tidak Allah inginkan, dan dia di dalam circle yang udah nyaman itu, udah senang di circle itu, udah kayak, wah udah kayak saudara banget gitu misalnya. Tapi kalau di tempat itu toksik dan dia memilih untuk keluar dari situ karena Allah, walaupun itu berat banget sob, tapi dia milih, udah deh, daripada gue semakin jauh dari Allah, gue mending keluar. Nah itu juga bisa termasuk sob. Kelima, ini nih yang menurut gue epic banget. Gue kalau baca ini, gue tuh kayak malu gitu sob. Warajulun tolabathu imro'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang ketika dirayu oleh wanita cantik ya sob ya, udah mencantik, zatu mansibin, dia punya kedudukan, entah bangsawan, entah orang yang ibaratnya kaya, cantik, kaya, bangsawan gitu misalnya, punya kedudukan lah intinya. Ini laki-laki ini dirayu sama wanita jenis ini, dan dia berkata, ini
akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kalau kita boro-boro sob, iya kita, iya ada gua, maksud gua, ya kelasnya gua lah, ya kita itu kayak boro-boro gitu loh, sama nggak usah deh dia punya kedudukan atau kaya atau apa segala macem, cantik aja kita dirayu gitu kan, ya boro-boro kita dirayu ya, kadang-kadang kita yang ngerayu gitu kan, kita yang cari celah, kita yang cari cara gitu supaya dapetin gitu kan. Ini yang berat banget sob menurut gua. Ya versi orang beda-beda lah, cuman menurut gua ini epic banget kalau sampai ada yang dia lebih memilih rasa takutnya kepada Allah dibanding ia tenggelam dalam kemaksiatan. Yang keenam, orang yang bersedekah saking sembunyi-sembunyinya, diibaratkan dia sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tak melihat. Maksudnya sedekahnya itu real sob, nggak dipamerin sana sini. Dia cuman tahu gua sedekah karena Allah yang melihat. Zaman sekarang kebalikannya sob. Kelihatannya miskin tuh. Guys, nih kita ketemu orang miskin banget. Wah, bapak miskin ya? Nih pak, 1 juta kurang 2 kurang. Nah, enaknya kita kasih berapa guys? Bapak itu guys. Nah, kalau sekarang sebisa mungkin dieksplor orang miskin tuh. Gue nggak nyudutin siapapun, gue nggak ngomongin siapapun. Cuman banyaknya yang gue lihat seperti itu sob. Lagi-lagi jangan pernah menilai orang lain karena kita nggak tahu isi hatinya. Namun kalau kita sampai ke ranah yang seperti itu, bersedekah hanya untuk mengeksploitasi orang yang disedekahin, itu hati-hati sob. Sayang, karena kita nanti tidak termasuk dalam 7 golongan tadi gitu. Berarti kan kita punya privilege itu kan. Kita punya harta yang bisa bikin kita mendapatkan naungan Allah di hari nanti sob. Nah kan kalau bisa kita manfaatkan dengan baik, itu sangat baik kan, paling tidak. Dan yang ketujuh, orang yang berzikir atau mengingat Allah di dalam keheningan, kemudian mengalirlah air matanya. Bukan karena ceramah, bukan karena lagu sedih, bukan karena diomelin, tapi di tengah keheningan, kesunyian, hanya dia dan Allah. Lalu dia berlinang air mata. Dan menariknya sob, kita nggak harus menjadi ketujuh-tujuhnya dari 7 golongan ini. Dan kalau kita bisa kejar satu aja dan kita istiqomah di dalamnya, insya Allah, semoga Allah masukkan kita dalam 1 golongan ini sob. Bahkan kalau kita nggak sampai masuk dalam golongan 7 kategori golongan tadi, usaha kita buat masuk ke dalam 7 golongan itu, insya Allah tidak akan sia-sia sob. Karena Allah pasti akan perhitungkan dengan detail perjuangan kita itu sob. Panasnya di hari itu nggak ada tempat berteduh. Orang-orang berlarian dengan penuh keluh, dari yang paling muda hingga yang sepuh. Namun ada 7 golongan yang dapat hak istimewa darinya. Mereka nggak terkenal, namun langit mencatat namanya. Mereka disayang karena hatinya. Semoga gua dan lo termasuk salah satunya yang Allah panggil di bawah naungan cintanya. Sekali lagi, gue cuman anak bos yang juga masih mencoba dan berusaha. Semoga termasuk golongan dari salah satu golongan 7 itu tadi sob. Kebenaran hanya milik yang maha benar. Gue anak bos undur diri. Ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis mesti gimana neh. Santri modern laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, kuma anak bos. Anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki. Tetap ngaji walau kadang belum ngerti.